Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Kansa Sumaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Asep Sudrajat. Materi presentasi yang akan saya bawakan ialah daya tarik bahasa Indonesia bagi bangsa-bangsa asing. Latar belakang. Bahasa merupakan cerminan mendalam mengenai pemahaman sosial dan budaya, juga alat komunikasi untuk membentuk identitas serta nilai-nilai suatu masyarakat. Sesuai dengan isi Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia. Secara resmi, Bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu Bahasa Persatuan, Bahasa Nasional, Bahasa Resmi, dan juga Bahasa Negara. Saat ini, bahasa Indonesia memiliki peran yang penting sebagai bahasa asing di lingkup internasional. Beberapa metode dilakukan untuk menjadikan bahasa Indonesia diakui secara internasional. Salah satunya adalah dengan mengajarkan bahasa Indonesia kepada para pelajar asing melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia telah memberikan kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya minat bangsa asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kini, bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari 6.912 jumlah bahasa di dunia dengan jumlah penutur terbanyak. Adapun rumusan masalah yang saya bahas, yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang kedua, apa metode dan tantangan yang dihadapi dalam pengajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang ketiga, mengapa negara lain tertarik dan mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya, mengenal BIPA. Di era globalisasi ini, Indonesia termotivasi membuat bahasanya menjadi bahasa yang diakui secara internasional. Salah satunya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di universitas-universitas dalam maupun luar negeri melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pembelajaran BIPA merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah penutur asing. Fokus utama dari pembelajaran BIPA adalah pembelajarnya. Oleh karena itu, orang asing atau penutur asing menjadi subjeknya karena bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi mereka. Tujuan dari pembelajaran BIPA ialah menjadikan orang asing mampu dan terampil dalam menguasai bahasa Indonesia. Di Indonesia, hampir semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menyelenggarakan program BIPA. Menurut data dari Pusat Bahasa di Jakarta, program BIPA telah diselenggarakan atau diadakan oleh 52 negara dengan kurang lebih 150.000 penutur asing saat ini. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bahasa Indonesia di lingkup internasional. Salah satunya dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Prestasi tersebut merupakan bukti dari komitmen bangsa Indonesia akan pengembangan kebudayaan, khususnya pada aspek bahasa di lingkup internasional. Selanjutnya, metode pengajaran BIPA. Sistem pembelajaran BIPA pastinya memiliki perbedaan dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asli. Pembelajaran BIPA tidak hanya fokus pada bahasa saja, tetapi juga memberi perhatian yang signifikan pada aspek budaya. Berdasarkan keterampilannya, pelajar BIPA dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Tingkatan tersebut menjadi parameter atau tolak ukur pada kesesuaian pemilihan materi pengajaran BIPA. Adapun jenis-jenis metode yang dapat diterapkan pada pembelajaran BIPA yaitu metode visualisasi kosakata ABC, metode immersion terintegrasi budaya Indonesia, metode Dictogloss, metode Scramble, metode TFS, metode Mind Mapping, metode Word Square, metode Round Robin, metode Talking Chips, metode Respon Total Fisik, metode langsung, metode audiolingual, metode Desugestopedia, metode diam, metode komunitas pembelajaran bahasa, metode grammar translation, metode tidak langsung, dan metode drilling. Lalu, tantangan dalam pengajaran BIPA. Belajar bahasa Indonesia bagi pelajar pemula merupakan hal yang menantang menurut Purwaningsih tahun 2023. Tantangan tersebut juga dialami oleh pelajar dan pengajar yang perlu menguasai peralihan pengetahuan secara efektif, terutama dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Tantangan ini disebabkan oleh latar belakang budaya yang berbeda dari para pelajar.
Pemilihan materi dan metode untuk proses belajar mengajar bahasa Indonesia yang melibatkan penutur asing sebagai siswa memerlukan analisis kebutuhan belajar dan norma-norma ilmu pengetahuan pemerolehan bahasa. Selain itu, tantangan yang dihadapi guru dalam mengajar BIPA antara lain adalah motivasi siswa yang tidak merata dalam belajar, faktor usia, dan karakteristik siswa yang belum matang menurut Prasetyo tahun 2015. Selain faktor siswa, tantangan yang cukup sulit bagi pengajar BIPA adalah meyakinkan orang tua akan pentingnya dan kegunaan belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab ketertarikan negara asing. Penutur asing bahasa Indonesia diperkirakan sekitar 150.000. Para penutur asing tersebut memiliki ketertarikan yang bervariasi pada bahasa Indonesia sehingga berkeinginan untuk mempelajarinya. Sebagian tertarik untuk memahami percakapan sehari-hari saja, termasuk keempat keterampilan berbahasa seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Beberapa tertarik karena keanekaragaman budaya Indonesia. Sementara itu, ada juga yang mempelajari bahasa Indonesia karena kebutuhan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan yang sudah diketahui, tidak kurang dari 52 negara di seluruh dunia mempelajari bahasa Indonesia. Kurang lebih terdapat 5 negara yang menunjukkan minat yang besar terhadap bahasa Indonesia, serta telah memasukkan BIPA ke kurikulum untuk warga negaranya. Yang pertama, ada Australia. Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bilateral yang lama, mencakup berbagai sektor seperti pertahanan, ekonomi, dan pendidikan. Australia menjadikan materi mengenai keragaman budaya Indonesia dan pembelajaran bahasa Indonesia ke dalam kurikulum sekolah menengah sebagai mata pelajaran wajib. Sampai saat ini setidaknya terdapat 113 lembaga BIPA di Australia. Yang kedua ada Vietnam. Kedekatan geografis antara Vietnam dengan Indonesia membawa hubungan dekat dalam hal politik, ekonomi, dan juga budaya. Sejak tahun 2007, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam, sehingga pusat pembelajar bahasa Indonesia semakin banyak yang berkembang. Yang ketiga ada Jepang. Ketertarikan warga Jepang terhadap bahasa Indonesia berkembang bertahap seiring dengan peningkatan hubungan antara kedua negara, terutama dalam bidang pariwisata, perdagangan, dan juga budaya. Banyak warga Jepang yang menaruh ketertarikan untuk belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa tambahan, digunakan untuk kepentingan bisnis, liburan, ataupun pengembangan diri. Pembelajaran bahasa Indonesia dibuka di salah satu universitas bergengsi, yaitu Tokyo University for Foreign Studies. Yang keempat ada Thailand. Pembelajaran BIPA di Thailand cukup maju, terutama di program-program sarjana. Bahasa Indonesia telah dijadikan bagian dari kurikulum wajib di beberapa universitas terkemuka seperti Chulalongkorn University. Saat ini di Thailand terdapat tidak kurang dari 44 lembaga BIPA. Yang terakhir atau yang kelima ada Inggris. Di Inggris, minat terhadap bahasa Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu, sebagai respon dari minat tersebut, SOAS University of London menawarkan program studi bahasa Indonesia. Program tersebut tidak hanya fokus pada pengajaran keterampilan berbahasa, tetapi juga memperkenalkan mahasiswa pada keragaman budaya Indonesia. Kemudian, ada kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki daya tarik yang signifikan bagi bangsa-bangsa asing. Faktor-faktor seperti keragaman budaya, kepentingan bisnis, pariwisata, pengembangan diri, serta hubungan bilateral antara negara menjadi pendorong utama minat terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, lembaga pendidikan dan inisiatif individu dalam mempelajari bahasa juga turut berperan dalam meningkatkan minat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional yang diminati dan dipelajari oleh masyarakat global. Selanjutnya, saran. Dengan prestasi yang ada, dapat dijadikan batu loncatan untuk perkembangan internasionalisasi bahasa Indonesia. Namun, masih diperlukan beberapa pengayaan untuk menarik lebih banyak minat bangsa-bangsa atau negara-negara asing. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkaya kosakata dan diplomasi budaya, termasuk meningkatkan kegiatan pameran budaya, festival seni, promosi kuliner Nusantara, dan pengenalan kerajinan tradisional Indonesia di berbagai wilayah.
Semua hal itu juga memerlukan publikasi melalui platform media sosial agar dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat global. Sementara itu, kerjasama budaya Indonesia dengan negara lain juga perlu ditingkatkan melalui pertukaran seniman, pagelaran budaya, dan lain sebagainya. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat materi presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.